Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan laporan kegiatan pembelajaran 1 melalui aplikasi Padlet. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ada apa saja di dalam aplikasi Padlet ini. Di aplikasi Padlet ini, saya membuat beberapa ruang. Yang pertama itu adalah ruang kelas utama. Ruang kelas utama ini di mana ruang yang berisi informasi yang ditujukan kepada semua siswa. Jadi bisa kita sebut bahwa dari mulai awal pembelajaran, informasi secara umum, dan yang lainnya ini diinfokan di ruang kelas utama. Lalu, saya pun membuat ruang pengumpulan tugas di mana nanti jika siswa mengumpulkan tugas, itu mereka mengumpulkannya di ruang khusus untuk pengumpulan tugas. Nah, nanti saya akan buka satu persatu ruangan. Lalu, saya pun membuat ruang kumpulan materi. Nah, di mana nanti saya akan mengirimkan materi yang relevan. Seperti contoh di kegiatan pembelajaran 1 ini, saya menjelaskan tentang kemiringan garis singgung dan kemonotonan fungsi. Jadi saya memberikan materi-materi seperti link YouTube, artikel yang bisa dibaca siswa atau dijadikan referensi oleh siswa dalam memahami materi. Setelah itu, saya pun membuat ruang informasi hasil penilaian, di mana ketika siswa telah mengerjakan tugas ataupun ulangan, saya akan menginfokan update nilainya di ruang informasi hasil penilaian, sehingga nanti siswa bisa mengecek nilainya, lalu jika ada ketidaksesuaian bisa diinfokan di ruang kelas utama. Setelah itu, saya pun membuat ruang untuk berdiskusi secara kelompok. Nah, karena siswa kelas 11 MIPA 2 ini ada 36 orang ya Pak, jadi saya membagi ke dalam 6 kelompok. Yang pertama ada kelompok Al-Khawarizmi 6 orang, kelompok Newton 6 orang, kelompok Archimedes 6 orang, kelompok Euclid juga 6 orang, kelompok Bernoulli 6 orang, kelompok Fibonacci 6 orang. Nah, saya menggunakan nama dari penemu-penemu di bidang matematika ataupun perhitungan lainnya sebagai nama kelompok agar mereka pun bisa mengenal sejarah. Setelah itu, terakhir, saya pun membuat ruang untuk presentasi kelompok. Jadi, setelah siswa berdiskusi di ruang kelompok, mereka mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya akan menjelaskan setiap ruangan yang sudah dibuat di aplikasi Padlet ini. Yang akan saya jelaskan yang pertama itu adalah ruang kelas utama. Mari kita lihat di ruang kelas utama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ruang kelas utama ini merupakan ruang pusat informasi dan pusat di mana pembelajaran awal dimulai. Bisa dilihat, ini pertama kali saya menginformasikan di ruang kelas utama untuk mengecek bahwa seluruh siswa sudah ada di ruangan Padlet ini, di ruang kelas utama ini. Nah, ini informasinya dan berikut tanggapan dari siswa-siswanya. Setelah itu, saya pun menginformasikan tugas di ruang kelas utama karena bersifat umum untuk seluruh siswa. Lalu saya pun mengawali pembelajaran berawal di ruang kelas utama ini. Nah, ini saya pun mengirimkan link absen juga di ruang kelas utama. Nah, dan berikut respon dari siswa-siswa. Nah, ini adalah ruang kelas utama. Seperti WhatsApp group ya, ketika memulai pembelajaran. Selanjutnya kita akan melihat ruang kumpulan materi ya Pak, di mana ruang kumpulan materi ini berisi materi yang relevan sebagai bahan referensi siswa dalam belajar. Nah, di sini saya memberikan PowerPoint pada pertemuan hari Senin itu waktu melalui Google Meet. Saya bagikan PowerPoint-nya. Lalu saya pun membagikan suatu video dari YouTube tentang pendahuluan apa itu aplikasi turunan fungsi aljabar.
Lalu saya pun membagikan video yang lainnya tentang materi kemonotonan dan kemiringan garis singgung yang dapat ditonton siswa di Padlet ini. Dan keuntungan dari Padlet sendiri, Pak, jadi kita bisa menyimpan ini dalam bentuk PDF. Nah, saya akan ekspor dalam bentuk PDF. Nah, simpan sebagai PDF, sehingga siswa tidak perlu ke ruang kumpulan materi lagi, tetapi bisa melihat hasil downloadnya, Pak. Kita cetak 4 detik, lalu kita mendownload. Ya, sudah selesai. Kita lihat di hasil downloadnya ya, Pak. Berikut hasil dari ruang yang sudah kita download menjadi bentuk PDF. Dan ini pun bisa kita buka, Pak, walaupun dalam bentuk PDF. Kita masih bisa membuka PowerPoint-nya, PowerPoint dari tulisan pelajarannya. Ya, kita menunggu dulu. Sepertinya not responding. Nah, tadi otomatis langsung terdownload dari tulisan dari yang PDF. Begitu. Setelah ruang kumpulan materi, saya pun membuat ruang informasi hasil penilaian, Pak. Kita bisa lihat. Nah, di sini sudah ada 3 update informasi tentang penilaian. Yang pertama ini adalah penilaian dari pretest, nilai pretest, aplikasi fungsi turunan. Dan yang ini merupakan nilai latihan pra pembelajaran 1, dan di sini pun merupakan nilai pasca pembelajaran 1. Siswa bisa langsung melihat nilainya, dan jika ada ketidaksesuaian, siswa bisa menggunakan kolom komentar, fitur komentar di sini. Siswa bisa mengetik keluhannya atau yang lainnya. Gitu. Oke, setelah ruang informasi hasil penilaian, saya akan menunjukkan salah satu ruang diskusi di antara 6 kelompok ini. Salah satunya yaitu ruang kelompok Fibonacci. Nah, di ruangan ini mereka akan mendiskusikan soal yang sudah diberikan oleh guru sesuai dengan materi yang disampaikan mengenai kemiringan garis singgung dan kemonotonan fungsi. Nah, di sini anggotanya hanya 6 orang. Nah, ini guru ketika menjelaskan teknik diskusi, dan mereka pun melakukan diskusi tentang bagiannya, yaitu mengenai cara mencari gradien dengan turunan. Mereka berdiskusi di ruang ini sampai menemukan hasil diskusinya. Lalu mereka pun mempersiapkan untuk presentasi di ruang presentasi kelompok, Pak. Jadi kita langsung saja ke ruang presentasi kelompok. Nah, seperti ini tampilan dari ruang presentasi kelompok. Di sini sudah ada nama-nama dari setiap kelompok. Kita bisa geser ke kanan untuk melihat kelompok yang lain. Nah, untuk yang kelompok Al-Khawarizmi ini mempresentasikan tentang kemiringan garis singgung, konsep kemiringan garis singgung. Nah, di sini salah satu anggotanya menjelaskan, kita bisa scroll ke bawah. Nah, dan yang lainnya, ini Fibonacci, mengenai cara mencari gradien dengan fungsi turunan. Ini pun bisa di scroll ke bawah. Nah, di sini siswanya sudah menjelaskan. Untuk yang nomor 3 juga, ini kelompok Euclid menjelaskan cara mencari persamaan kurva. Dan untuk yang Archimedes, mereka menjelaskan ini mengenai cara mencari persamaan garis normal, dan di sini pun terdapat diskusi juga.
Di sini, iya. Nah ini, lalu di kelompok Newton pun, di sini mereka menjelaskan tentang konsep fungsi naik dan fungsi turun. Nah di sini aktif sekali Henrietta, Taniani maupun Ephraim saling berdiskusi dan yang lainnya di bawahnya juga. Lalu kelompok terakhir ini menjelaskan mengenai cara mencari di sini saya akan melaporkan kegiatan pembelajaran 1 sesuai dengan RPP yang sudah dibuat dan observasi yang sudah dibuat. Jadi yang pertama itu di kegiatan pembelajaran 1, guru memberikan tugas kepada siswa untuk membaca dan mencari informasi materi limit tentang, materi turunan fungsi tentang kemiringan garis singgung dan kemonotonan fungsi aljabar secara mandiri. Lalu guru pun memberikan tugas kepada siswa untuk menjawab lembar kerja atau worksheet berupa soal pra pembelajaran. Nah, aplikasi di Padlet-nya di sini guru sudah memberikan dan menginstruksikan untuk siswa membaca tentang kemiringan garis singgung dan kemonotonan fungsi, serta menjelaskan juga lembar kerja untuk dijawab. Di sini ada latihan 1, dan siswa untuk menjawabnya di rumah dan dikumpulkan di ruang pengumpulan tugas. Itu untuk yang kegiatan yang pertama. Lalu, untuk kegiatan yang berikutnya, mengenai guru melakukan pembukaan dan memberikan instruksi untuk berdoa sebelum dilakukan pembelajaran, lalu dilanjutkan dengan memberikan link kehadiran, diaplikasikan di aplikasi Padlet, di ruang kelas utama, guru memberikan sapaan kepada siswanya, dan untuk mempersiapkan laptop atau aplikasi Padlet-nya karena pembelajaran akan dimulai jam 10.15. Ya, lalu di sini guru mengarahkan untuk siswa berdoa terlebih dahulu sebelum dimulainya pembelajaran sesuai kepercayaannya masing-masing dan menyiapkan buku alat tulis dan kuotanya. Lalu guru pun mengarahkan untuk siswa mengisi link absensi dulu, yaitu di bit.ly/angket kegiatan membaca 11 MIPA 2 dengan waktu pengisiannya 5 menit. Nah, di sini linknya, jadi siswa tinggal mengklik saja link dari absensi ini. Nah, jika kita klik, maka tampilannya akan ditutup karena sudah melebihi batas ya. Nanti untuk rekapannya saya akan kirim ke Bapak. Nah, di sini gurunya memberikan link absensi. Setelah siswa mengisi link absensi, guru menyampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta menyampaikan materi yang akan dibahas, menyampaikan tujuan pembelajaran, serta memberikan informasi apa saja yang akan dilakukan selama pembelajaran, serta aspek-aspek yang akan dinilai. Untuk pengaplikasian di Padlet-nya, nah, di sini guru memberikan informasi terlebih dahulu bahwa materi pembelajarannya yaitu aplikasi turunan fungsi aljabar dengan submaterinya kemiringan garis singgung dan kemonotonan fungsi aljabar. Nah, sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu tentang KI dan KD pada pelajaran matematika kelas 11 ini. KI adalah standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki siswa, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, jadi diinformasikan bahwa guru tidak hanya menilai dari tugas, namun dari sikap serta keterampilan siswa juga. Nah, di sini guru memberikan gambar dari kompetensi inti, bisa kita buka. Nah, di sini KI 3 dan 4, di sini sudah tertulis informasinya, jadi siswa tinggal membacanya. Lalu setelah itu
Guru pun memberikan informasi, kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dimiliki siswa agar mencapai apa yang KI inginkan. Jadi, untuk siswa mencapai standar kompetensi lulusannya, maka siswa harus mengikuti KD-nya, yaitu 3.9 dan 4.9. Di sini guru sudah memberikan gambarnya, jadi siswa tinggal membacanya. Lalu, setelah itu, untuk memenuhi kompetensi dasar pembelajaran aplikasi turunan fungsi, maka akan dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama, diharapkan siswa dapat guru memberikan gambar dari tujuan pembelajaran di pertemuan pertama ini. Yang pertama, memahami konsep kemiringan garis singgung dengan turunan pertama fungsi aljabar. Lalu menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi aljabar dengan interval fungsi naik dan fungsi turunan. Lalu menentukan kemiringan garis singgung dengan menggunakan turunan fungsi. Lalu menentukan garis singgung dan garis normal dengan menggunakan turunan pertama fungsi. Lalu menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dengan menggunakan turunan pertama fungsi. Jadi siswa pun dapat melihat dari gambar ini dan siswa pun dapat mendownloadnya. Nah, sehingga diharapkan siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik agar dapat mencapai standar kelulusan di materi ini. Nah, setelah itu guru menginformasikan kegiatan pembelajaran apa yang akan dilakukan di pertemuan pertama. Di sini guru pun memberikan rincian kegiatan pembelajaran yang diikuti siswa. Siswa dapat membuka gambarnya. Yang pertama, berdoa dan prepare atau persiapan. Lalu pembagian kelompok, lalu pengarahan ke ruang diskusi, lalu berdiskusi, presentasi, dan mengerjakan soal pasca pembelajaran. Nah, jadi siswa pun dapat melihat agenda pembelajarannya di gambar ini. Ya, baru kita langsung ke kegiatan intinya. Baik, kegiatan selanjutnya yaitu guru memberikan instruksi kepada siswa untuk mengumpulkan soal pra-pembelajaran yang telah dijawab secara mandiri di luar jam pelajaran. Untuk kegiatan poin 7 ini, maka siswa mengumpulkan tugasnya di ruang pengumpulan tugas, di tugas pra-pembelajaran 1. Mereka mengumpulkan tugasnya di sini. Lalu kegiatan selanjutnya, yaitu guru membagi siswa ke dalam kelompok berjumlah 6-7 orang dan memberikan arahan serta memfasilitasi siswa pada setiap kelompok diskusi agar berdiskusi terkait jawaban soal pra-pembelajaran. Baik, setelah di ruang kelas utama ini, guru menginstruksikan bahwa diskusi dan presentasi kelompok pada pertemuan pertama itu bahasan materinya sudah ditentukan oleh guru, jadi mereka dipersilahkan untuk standby di ruang kelompoknya masing-masing. Dan diskusi waktunya 10-15 menit. Seperti itu. Lalu, guru mengecek setiap kelompok. Yang pertama di sini ada kelompok Fibonacci. Untuk kelompok Fibonacci ini ada 6 orang, karena setiap kelompok terdapat 6 orang. Dan untuk Fibonacci ini kebagian dalam mendiskusikan. Ya. Nah, untuk kelompok Fibonacci ini kebagian dalam mendiskusikan mencari gradien dengan turunan. Nah, sebelumnya guru di sini memberikan arahan serta fasilitasi bagaimana sistem diskusinya. Di sini guru memberikan gambar. Siswa bisa membaca tentang aturan diskusinya. Jadi peraturannya, satu kelompok diskusi ini membahas satu soal dari tugas pra-pembelajaran yang diberikan minggu sebelumnya. Lalu, untuk penentuan nomor soalnya ditentukan oleh guru, dan kebetulan untuk kelompok Fibonacci ini membahas tentang gradien, cara mencari gradien dengan turunan pertama. Waktu diskusinya 10 menit sampai 15 menit.
Setelah itu hasil diskusi akan dipresentasikan pada ruang presentasi kelompok. Penilaian tetap individu, yaitu meliputi menyampaikan pendapat, argumentasi, kritik, pertanyaan, dan bahasa yang baik. Lalu selamat berdiskusi dan saling melengkapi pada nomor yang sudah ditentukan atau bahasan yang sudah ditentukan. Lalu setelah guru memberikan teknis diskusinya, di sini guru memancing siswa untuk mengeluarkan pendapatnya. Silahkan untuk berbagi informasi yang sudah didapat mengenai bahasan yang sudah ditentukan. Nah, akhirnya mereka pun memulai untuk membahas hasil diskusinya. Ada Alia, Henrietta, Nafi, Rangga juga. Nah, di sini cukup aktif untuk kelompok Fibonacci. Dan akhirnya mereka pun sudah selesai dalam mendiskusikannya. Dan guru pun mengecek ke kelompok-kelompok lainnya. Yaitu di sini ada kelompok Bernoulli. Nah, jadi guru pun mengecek kembali kelompok yang lain, yaitu di sini ada kelompok Bernoulli. Kelompok Bernoulli ini membahas mengenai menentukan selang menggunakan fungsi naik dan fungsi turun, konsep fungsi naik dan fungsi turun. Untuk teknisannya sama seperti di kelompok sebelumnya. Di sini pun guru memancing siswa agar mereka mau mendiskusikan. Akhirnya mereka mau, yaitu ada Kamilia, Retno, Diandra, Nindya, dan yang lainnya juga. Nah, lalu mengecek ke ruang kelompok Euclid. Nah, di mana kelompok Euclid ini untuk teknisannya sama. Jadi untuk teknisan seluruh kelompoknya sama dari teknisan diskusinya, hanya yang membedakan bahasan yang dibahasnya. Untuk kelompok Euclid ini membahas nomor 3, yaitu mencari suatu konstanta dengan konsep gradien. Jadi soal bervariasi dari gradien. Dan akhirnya di sini ada Violeta, lalu Taufik juga mendiskusikan, serta Nafisa. Lalu ke kelompok Archimedes, di mana kelompok Archimedes ini membahas di ruang kelompok Archimedes ini membahas nomor 4, di mana nomor 4 ini siswa menentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal dengan konsep gradien. Di sini Efram sudah mengajak diskusi untuk teman-temannya. Fatima akhirnya muncul, Mawar, dan yang lainnya juga. Lalu ke ruang kelompok Newton. Nah, di kelompok Newton ini mereka membahas poin nomor 5, yaitu mengenai konsep dari fungsi naik dan fungsi turun. Nah, di sini Tania yang memulai, mengawali dari diskusinya, lalu Livia menambahkan, lalu ke ruang kelompok Al-Khawarizmi. Nah, kelompok Al-Khawarizmi ini membahas poin nomor 1, di mana poin nomor 1 ini mengenai konsep gradien dilihat dari grafik dan kemiringan garis singgung. Ya. Nah, di sini yang mengawali adalah Arini. Dia menyampaikan pendapat bahwa konsep tentang kurva ini dilewati oleh 2 titik, A dan B, dan sebagainya. Lalu ditambahkan oleh Reski dan Nasiwa juga. Jadi, guru tetap memantau berjalannya diskusi di 6 ruangan ini agar siswa aktif dalam diskusi dan menentukan hasil dan inti dari bahasan diskusinya. Begitu untuk Nah, sebelum ke ruang presentasi, jadi di setiap kelompok guru memberikan pengarahan terkait teknis presentasinya seperti apa, dengan memberikan gambar terkait teknisnya. Seperti ini untuk sistem presentasinya. Upload foto dari hasil diskusi kalian di kolom kelompok masing-masing.
Lalu kalian bisa menjelaskan secara tertulis dengan mengetik atau secara lisan dengan voice note atau menggambar sesuatu jika diperlukan dengan fitur draw. Jadi di Padlet ini ada fitur draw, jadi siswa bisa menggambar secara langsung. Setelah itu, pembagian dari presentasi ini dibebaskan kepada kelompok masing-masing. Jika ada yang bertanya, diharapkan bisa saling membantu. Karena ada 6 orang, jadi untuk pembagian dalam mempresentasikannya itu diserahkan kepada kelompoknya, dan alhamdulillahnya setiap siswa dan di setiap kelompok mereka memahami dengan betul pembagiannya. Waktu presentasinya 8 menit untuk setiap kelompok, itu sudah termasuk tanya jawab. Lalu penilaian presentasi meliputi bahasan materi yang ditugaskan, apakah sudah sesuai, penyajian yang mudah dipahami atau tidak, waktu penjelasannya efektif atau tidak, lalu kemampuan menjawab pertanyaan dari temannya, serta kemampuan dalam menyimpulkan hasil diskusi. Nah, kelompok terbaik ini akan diberikan reward berupa kartu bonus nilai yang bisa digunakan sebagai penambah nilai akhir. Nah, ini untuk reward ini akan diinformasikan di pertemuan selanjutnya, setelah pengolahan penilaian oleh gurunya selesai. Ya, setelah itu, ke kegiatan selanjutnya, setelah diskusi selesai, ke kegiatan explain atau menjelaskan. Di sini guru memberikan kesempatan kepada salah satu perwakilan ataupun seluruhnya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, nanti guru akan mengamati dan memberikan penilaian atas presentasi dan memberikan pandangan serta menguatkan jawaban setelah kegiatan presentasi. Nah, aplikasi di Padlet ini untuk presentasi ada ruang presentasi kelompok. Nah, di sini Al-Hawarizmi sudah menyampaikan. Nah, di sini ada Arini, lalu ada Salsa juga, lalu ada Reski. Namun, untuk teman-temannya kurang dalam menanggapi Al-Hawarizmi ini. Jadi untuk pertemuan ke depan sebagai bahan evaluasi juga, saya akan lebih memberikan motivasi agar siswa mau dalam menanggapi dan berdiskusi untuk setiap kelompok yang presentasi. Lalu di sini ada Fibonacci. Fibonacci ini yang mewakili ada Henrietta. Dia menjelaskan cara menemukan nilai gradien garis singgung itu seperti apa. Nah, lalu ditambahkan oleh Alia. Alia ini langsung ke contoh soalnya, menjelaskan. Di sini sudah ada beberapa teman-temannya yang menanggapi, ada Nindya dan Alia. Lalu di sini Nafi memberikan kesimpulan. Setelah itu untuk kelompok Euclid ini diwakili oleh Arifia. Nah, di kelompok Euclid ini juga belum ada tanggapan dari teman-temannya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya akan lebih diberikan motivasi. Nah, di kelompok Archimedes ini mengenai konsep fungsi naik dan fungsi turun. Ini diwakili oleh Efram. Jadi dia menjelaskan bagaimana cara mencarinya berikut dengan gambarnya. Lalu di sini pun sudah ada beberapa temannya yang menanggapi, Tania, Henrietta juga, Mawar menambahkan di sini. Lalu di sini Fatimah memberikan juga tanggapan, Audrey juga memberikan tanggapan, dan Fatimah yang menutup dari presentasi Archimedes. Lalu untuk kelompok Newton, ini mohon maaf untuk yang kelompok Archimedes ini mengenai persamaan garis singgung. Nah, untuk Newton baru konsep fungsi naik dan fungsi turun. Yang mengawalinya yaitu Tania. Tania ini menjelaskan tentang konsepnya, disertai gambar juga untuk membantu dalam menjelaskannya. Di sini sudah ada teman-teman yang menanggapi, Livia juga sudah menambahkan, dan di sini pun ada yang bertanya mengenai apa maksud dari f aksen x lebih kecil sama dengan ataupun lebih besar sama dengan. Di sini guru mengamati tentang diskusi mereka, baru akan memberikan penguatan di akhir. Nah, di sini Tania juga menjawab pertanyaannya, Henrietta menanyakan kembali, Efram pun menambahkan, Tania di sini, lalu Arik menutup dengan kesimpulan.
Dan terakhir, di sini ada presentasi dari kelompok Bernoulli. Kelompok Bernoulli ini, dia menjelaskan tentang cara mencari selang dengan fungsi naik dan fungsi turun. Ini diawali oleh Camelia. Camelia menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mencari turunan dengan aturan pembagian. Lalu di sini Hasan menambahkan, Retno juga menambahkan bahwa selang dan interval itu pengertiannya apa. Dan Diandra pun menambahkan, lalu Nindya menutup dari presentasi dengan memberikan kesimpulan. Nah, lalu Dava pun menambahkan juga. Ya, begitu untuk presentasi. Kekurangannya dari guru, kalau dari pandangan seorang peneliti atau guru, mungkin siswanya karena baru pertama kali menggunakan Padlet jadi belum terbiasa dengan cara presentasi di Padlet. Namun, untuk pertemuan berikutnya akan terus diberi motivasi agar bisa menanggapi dan mendiskusikan serta menanyakan tentang materi yang dipresentasikan oleh setiap kelompoknya. Begitu untuk penjelasan kegiatan presentasi, Pak. Baik, kegiatan selanjutnya yaitu guru mengamati dan memberikan penilaian. Untuk kegiatan yang ini, laporannya akan terlampir ya Pak, berupa dokumen tentang penilaian sikap siswa, penilaian keterampilan siswa juga, serta hasil dari latihan soal yang sudah dikerjakan siswa. Jadi akan diberikan PDF-nya ke Bapak melalui WhatsApp. Lalu kegiatan selanjutnya itu guru memberikan pandangan, serta menguatkan jawaban setelah kegiatan presentasi. Dan guru memberikan soal pasca pembelajaran untuk dikerjakan kembali oleh siswa. Nah, setelah siswa berdiskusi, guru mengarahkan kepada siswa untuk kembali ke ruang kelas utama. Nah, dan di ruang kelas utama ini, guru memberikan apresiasi bahwa mereka sudah mengerjakan kegiatannya dengan hebat dan mengikuti pembelajarannya dengan luar biasa. Dan guru pun memberikan pandangan serta penguatan melalui video pembelajaran yang sudah dibuat dan link YouTube-nya sudah diberikan di ruang kumpulan materi di sini. Nah, di ruang kumpulan materi ini guru memberikan penguatan, siswa diharuskan untuk menonton videonya. Kurang lebih seperti ini untuk penguatan dari materinya. Dan ini untuk yang ketiga. Jadi guru menambahkan dari apa yang dipresentasikan siswa melalui video di sini. Jadi guru pun akan membagikannya dan siswa bisa menonton dan lebih memahami apa itu tentang kemonotonan fungsi dan kemiringan garis lingkup. Nah, setelah itu di sini guru pun memberikan latihan pasca pembelajaran. Jadi latihan pasca pembelajaran ini merupakan soal yang sama seperti latihan pra pembelajaran, tapi bedanya ketika latihan pra pembelajaran itu siswa membaca secara mandiri materinya, membaca dia secara mandiri, menggali informasi di berbagai artikel ataupun YouTube. Nah, sedangkan latihan pasca dengan soal yang sama, bedanya siswa sudah menerima pembelajaran melalui kegiatan radek, membaca, menjawab, berdiskusi, dan menjelaskan, serta sudah diberikan juga penguatan oleh guru melalui video yang tadi sudah ada di ruang kumpulan materi. Jadi, diharapkan adanya peningkatan antara latihan pra dan latihan pasca. Nah, setelah kegiatan memberikan latihan pasca pembelajaran, kegiatan selanjutnya guru memberikan instruksi kembali kepada siswa agar membaca dan menggali informasi tentang fungsi maksimum dan minimum, serta memberikan soal pra pembelajaran, lalu melakukan doa bersama. Untuk kegiatan poin 11 dan poin 12 ini, guru tidak langsung memberikannya, jadi diberikannya itu setelah beberapa hari, dikarenakan dikhawatirkan siswa mengalami informasi yang terlalu berlebih karena siswa disuruh untuk mengerjakan soal pasca pembelajaran dulu. Jadi kalau misalnya dikirimkan lagi tugas yang baru,
dikhawatirkan siswa akan merasa jenuh dan terbebani. Jadi untuk yang kegiatan 11 dan 12 itu saya kirimkan di hari Jumat ini. Nah, untuk hari Senin ini, saya ketika setelah memberikan soal pasca pembelajaran, lalu menginformasikan bahwa dikumpulkan di ruang pengumpulan tugas dan menutup dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Dan akhirnya siswa-siswa pun mengumpulkan tugas pasca pembelajarannya. Di sini akhirnya sudah masuk tugas pasca pembelajarannya. Lalu untuk kegiatan yang tadi, untuk informasi fungsi maksimum dan minimum, itu saya informasikan ke setiap kelompok. Saya ambil contoh di kelompok Al-Khawarizmi, karena informasinya sama, jadi saya tidak membuka ruang kelas semuanya. Nah, di ruang kelompok Al-Khawarizmi ini, ya sebentar Pak. Ya. Nah, di ruang kelompok Al-Khawarizmi ini baru saya menginformasikan bahwa siswa untuk membaca mengenai fungsi maksimum dan minimum. Nah, dengan memberikan soal pra pembelajaran juga, di sini ada latihan 2, sebanyak 6 soal maksimum dan minimum fungsi, lalu dikumpulkan di ruang pengumpulan tugas. Informasi ini pun sama untuk kelompok yang lainnya, dan alhamdulillah sudah ada beberapa siswa mengumpulkan di tugas pra pembelajaran 2 ini. Untuk penilaian, saya pun menginformasikan di ruang informasi penilaian. Ya, sebentar saya buka dulu ruang informasi. Nah, di sini sudah ada latihan pra dan pasca, dan jika dilihat, ini akan terdownload. Jadi untuk siswa yang mau melihat akan terdownload secara otomatis, dan alhamdulillah ada peningkatan antara latihan pra dan latihan pasca. Untuk laporannya terlampir, laporan penilaiannya terlampir. Mungkin cukup sekian untuk laporan kegiatan pembelajaran 1 yang sudah dilaksanakan pada hari Senin minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada saran ataupun yang lainnya, boleh Bapak tuliskan di lembar observasi yang sudah saya berikan waktu itu, lembar penilaian observasi. Kurang lebih seperti ini. Jadi jika ada saran atau apapun itu, Bapak bisa menanyakan di sini langsung ya Pak. Lembarnya sudah diberikan pada waktu itu. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala arahan dari Bapak. Untuk pertemuan berikutnya saya pun akan memberikan laporan juga, dan semoga bisa lebih baik dari pertemuan yang hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.